Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan kembali belajar membahas tes bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan membahas pada soal PEB 7. Kita mulai dari nomor 1 dulu, structure and written expressions. Di situ bisa kita identifikasi bahwa a liberal di sini sebagai apositif. Di dalam konstruksi kalimat tersebut ada apositif, kemudian ada verb. Nah, yang kurang dari kalimat ini adalah subjek, maka kita diminta untuk mencari mana subjeknya. Nah, dari keempat opsi tersebut yang tepat adalah B atau apa itu? College, yang merupakan noun. Maka jawaban yang paling benar adalah oke. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Di situ kata kuncinya ini ada 2 verb. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi mana verb yang sebenarnya, yang memang berposisi sebagai kata kerja predikat. Nah, kalau misalkan kalian teliti lagi, yang berposisi sebagai predikat yang sebenarnya adalah surprise. Maka kalimat sebelum surprise seharusnya merupakan subjek. Nah, untuk menjadikan kalimat tersebut kan belum menjadi noun ya, noun clause. Untuk menjadikannya susunan kalimat tersebut menjadi noun clause, maka harus kita tambahkan that di awal. Maka jawaban yang paling benar adalah C, atau tipe soal that clause ya. Kemudian nomor 3, kalau misalnya kita bedah di situ kalimatnya Betty Bird di sini ada sebagai subjek, kemudian dia kedua koma di situ ada positif. Nah, di sini yang kosong. Nah, karena di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada objek atau komplement, maka yang kurang dari kalimat tersebut adalah verb. Maka kita diminta untuk mencari verbnya. Kalau misalnya teman-teman melihat dari keempat opsi tersebut, maka jawaban yang benar adalah C, won. Karena di situ ditunjukkan bahwa keterangan waktunya adalah tahun 1935 sampai 1964, maka harus menggunakan past tense. Maka jawaban yang benar adalah C. Kemudian soal nomor 4, kata kuncinya field. Kata kerja hanya bisa disifati oleh kata keterangan. Maka jawaban yang paling benar adalah quickly atau opsi D. Kemudian nomor 5, seperti biasanya remain merupakan linking verb, maka bisa langsung disifati oleh kata sifat. Maka jawaban yang tepat adalah come atau opsi nah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Kalau misalkan teman-teman lihat di situ konstruksi kalimat soalnya ada 2 kalimat, ada 2 klausa yang menunjukkan bahwa itu merupakan 2 kejadian yang bertentangan. Maka jawaban yang paling tepat adalah ada 2 antara A dan B, yaitu although atau in spite of, yang sama-sama bermakna walaupun atau meskipun. Nah, antara although and atau in spite of, mana yang benar kira-kira? Nah, kita lihat dulu kata kuncinya di sini, his injury, yang merupakan frase. Nah, although selalu diikuti dengan klausa. Sedangkan in spite of selalu diikuti dengan frase. Maka jawaban yang paling benar adalah in spite of atau opsi B. Kemudian kita beralih ke nomor selanjutnya, nomor 7. Di situ kata kuncinya jelas ada by di sini. Dan di situ kita diminta untuk mencari kata kerja yang tepat. Nah, kata kerja yang muncul setelah preposisi yang di sini merupakan by selalu di dalam bentuk verb in.
Maka jawaban yang benar adalah anything atau opsi C. Oke, kemudian kita beralih ke nomor 8. Di situ kata kuncinya requires that yang merupakan subjunctive yang selalu diikuti oleh verb no. Maka jawaban yang paling benar adalah T. Verb no atau opsi B. Kemudian kita beralih ke nomor 9. Di situ kata kuncinya ini has yang merupakan penanda bahwa itu merupakan tipe soal kausatif. Kalau misalkan kausatif, kita lihat aja kata setelah has itu apa? Apakah benda atau manusia? Berhubung sekretari ini merupakan manusia, maka verb yang tepat adalah verb aktif dalam bentuk verb noun. Kata kerja aktif dalam bentuk verb noun. Maka jawaban yang paling benar adalah atau opsi A. Kemudian nomor 10 terakhir di nomor structure and written expression, nomor 10 di situ kita diminta untuk mencari verb agreement-nya dari si source. Nah, si source ini merupakan jamak. Maka jawaban yang paling benar adalah atau opsi B. Oke, kita beralih ke soal error nomor pertama nomor 11. Di situ kata kuncinya adalah one of. Nah, kata benda yang datang atau yang muncul setelah one of selalu berbentuk dalam bentuk jamak. Sedangkan di sini merupakan the astronomer yang merupakan singular, maka harus ditambahi dengan s untuk menjadikannya sebagai kata benda jamak. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, kemudian nomor 12. Kata kuncinya ada di sini, in Oktober 2015. Di dalam susunan kalimat tersebut seluruhnya menunjukkan bahwa itu terjadi di masa lampau atau past tense. Maka di sini harus diganti menjadi verb 2. Spotted. Oke, harus dirubah menjadi bentuk past tense atau verb 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kemudian nomor 13, di situ kata kuncinya ada di sini, a study of. Nah, a study of menunjukkan bahwa itu merupakan kata benda tunggal atau singular. Maka di sini bukan have tetapi has. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah nomor berapa itu? Adalah A. Oke, kemudian kita beralih ke nomor 14. Sama, hampir mirip dengan soal nomor 12. Kata kuncinya ada di sini, 2013. Sesuatu atau tahun yang sudah terlewati atau sesuatu kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Maka verb di sini yang awalnya verb 1 harus dirubah menjadi verb 2. Maka seharusnya ini merupakan spoke. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kemudian nomor 15 terakhir, kata kuncinya ada di sini, economic. Oleh karena ini diawali oleh vokal, huruf vokal, maka aturannya adalah di sini harus N, bukan ke. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan ke reading section di soal nomor 16 ya. Oke, untuk yang di paket soal ini, walaupun nanti dia bentuknya reading, tapi nanti itu kita tidak full membaca, dalam artian itu lebih ke structure. Oke, seperti apa? Kita langsung lihat aja di soal nomor 16 ya. Itu kan ada semacam isian ya, yang itu nanti kita biasanya disebut dengan kalimat rumpang.
Oke, untuk yang di zona nomor 16, clue-nya ada kata made, yang mana kalau setelahnya made itu pasti akan diikuti dengan bentuk kata benda. Nah, kemudian tinggal kita cek di antara opsi itu yang bentuknya benda, yaitu antara him sama dan. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal kita cek kembali. Him itu kan untuk kata ganti orang satu, kalau yang dan untuk yang jamak. Nah, sekarang tinggal kita cek di depan, itu kan ada kata apa itu ya? Nah, Freddie Mercury-nya ya, si Freddie Mercury, maka otomatis kan karena dia orangnya cuma satu, maka kita masukkan yang bentuk him. Jadi otomatis di soal nomor 16 kita pilih opsi yang berapa? Kena nomor 17. Oke, sama di soal nomor 17 itu kita langsung bisa menentukan ya. Clue-nya ada di depannya titik-titik, sudah jelas karena di situ ada yang mana otomatis diikutinya dengan singular. Nah, jadi sama ya dengan yang di atas tadi, dia pakai singular noun. Oke, di antara opsi itu yang bentuknya cuma satu jelas, berarti dia pakai kata blur di opsi yang A. Oke, jadi itu ya. Kita langsung lagi nomor 18. Oke, di soal nomor 18 itu clue-nya. Nah, kita perhatikan bla 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 by. Jelas kalau ada by maka kemungkinan besar bentuk kalimatnya dia bentuk pasif. Maka jelas di antara opsi itu yang bentuknya pasif ya, pakai verb 3. Nah, dari kata influence berarti itu tinggal ditambahkan D ya. Ide seperti itu, berarti jawabannya di opsi yang bravo. Oke, tuh kita lanjut nomor 19. Well, nomor 19 itu clue-nya ya, masih dalam satu kalimat yang sama dengan nomor 18, bla bla bla, tadi influenced by Mark X, blue based style of rock X, bla bla bla, Cream and Jimi Hendrix. Oke, Cream and Jimi Hendrix seperti itu ya. Oke, ditanyakan ini dan opsinya kita harus memasukkan such. Nah, konteks kalimatnya berarti situ dia yang diminta adalah Cream and Jimi Hendrix itu tadi merupakan contoh percontohan. Maka otomatis untuk menunjukkan percontohan maka kita pakai such as. Jadi jelas jawabannya di situ di opsi bravo ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Oke, nomor 20 di situ masih sama ya clue-nya. Itu kan kalau kalian perhatikan di situ ada by, maka otomatis nanti bentuk kalimatnya adalah pasif. Kita pakai verb 3 dari kata epitomized. Oke, epitomized itu berarti dilambangkan ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di antara opsi A, B, C, D itu kan semuanya bentuk verb 3. Nah, sekarang pertanyaannya mana ini yang cocok dengan konteks soalnya. Nah, kalau kita cek lagi ya di sebelum titik-titik by tadi, sebelum kita memasukkan epitomize. Nah, di depannya itu kan kalau kita cek itu belum ada sama sekali to be-nya. Yang mana nanti kalau semisal dia pakai to be, dia harus dalam bentuk kalimat utama atau main clause. Oke, berarti otomatis kita harus memasukkan yang ada to be-nya. Nah, sekarang berarti yang ada to be-nya antara B, C, dan delta. Sekarang tinggal kita cek lagi waktunya. Waktunya itu kan dalam bacaan itu dia lampau. Maka otomatis jawabannya tinggal yang C ya. Maka situ kita pakai yang was of epitomized. Jadi disitu jawabannya di opsi yang C seperti itu. Oke, kembali lagi untuk kali ini kita akan melanjutkan ke paket soal berikutnya yaitu PEB 8. Oke, kita langsung mulai saja di bagian strukturnya. Untuk soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 itu kan opsinya ada another, other, dan sebagainya. Seperti biasa, kalian langsung melihat setelah yang titik-titik itu diikuti dengan kata couple of days, yang mana dia merupakan keterangan waktu ya. Nah, jika dia keterangan waktu, maka jelas yang dipakai adalah jadi itu kita masukkan di opsi yang seperti itu ya. Jadi clue-nya di couple of days. Next,
Selanjutnya di soal nomor 2. Oke, di situ opsinya kita langsung bisa menentukan hanya dengan melihat opsinya saja ya. Di situ ada kata hundreds dan oke, jelas ya. Hundreds itu kan dia bentuknya adalah ratusan, jadi tidak mungkin diikuti dengan bentuk tunggal seperti ini. Woman yang ada A-nya itu kan dia adalah tunggal, maka dia jelas salah. Maka cari yang bentuknya jamak. Kalau jamak dia memakai e ya. Nah, ini dia jamak. Kemudian karena hundreds itu dia sendiri sudah kata benda, kemudian ini juga sudah kata benda ya, maka otomatis harus ada of-nya, jangan lupa. Jadi di situ hundreds of women itu ada di opsi yang D. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 itu elliptical sentence ya, kita bisa tahunya dari so dan to. Oke, seperti biasa untuk susunannya jangan sampai terbalik. Pertama kita tentukan dulu susunan konteks waktunya, karena di situ ada kata the next order. Nah itu kan berarti dia bentuknya adalah verb 2 yang mana nanti dia pasti adalah bentuk lampau. Maka nanti bentuk ellipticalnya juga adalah bentuk lampau. Nah itu ada di opsi yang B dan C ya. Nah, kemudian kalau kita cek ya secara susunannya, oke, kalau kita masukkan yang delta, the queen did do, ya, jadi ini yang menunjukkan dia pas. Kemudian kalau misal dia pakai so, susunannya so did the queen. Nah, di sini, oke. Jadi di soal nomor 3 itu kalau kita lihat dari susunan katanya, maka ada 2 jawaban ya di situ. Berarti di soal paket PIB 8 nomor 3 itu ada 2 jawaban B dan C, karena susunannya itu sudah benar, keduanya benar sama ya. Oke, ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau seperti itu soal nomor 4 kalau kita lihat dari opsi jawabannya ya itu kan dari A sampai D ada comes, tinggal kita lihat preposisi yang mengikuti. Kalau seperti ini maka dia masuknya ke phrasal verb atau biasanya kita sebutnya dengan idiom. Oke, di situ kan konteksnya adalah grandma is so happy when her son bla 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 to her house. Berarti kan neneknya itu sangat gembira ketika anaknya bla 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 ke rumahnya si nenek itu tadi. Maka di situ konteksnya adalah mampir ya. Nah, di antara opsi itu yang bentuk yang maknanya mampir adalah comes over. Oke, jadi otomatis di soal nomor 4 kita masukkan yang di opsi A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 itu clue-nya ada di Bonnie. Oke, Bonnie itu kan berarti masuk ke singular noun atau dia tunggal ya, kata benda tunggal. Maka nanti verb yang dipakai menggunakan verb 1. Karena Bonnie itu orang ketiga tunggal, maka jangan lupa ada S-nya ya. Jadi di situ Bonnie attacks. Jadi di situ jawabannya yang di opsi A ya. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6, nah kita kalau perhatikan clue-nya ada di setelahnya bla 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 ada then. Nah, maka otomatis yang diminta adalah perbandingan yang lebih dari atau kurang dari, yang komparatif ya. Nah, kalau dia komparatif maka pilihannya yang ada RER-nya, smarter. Nah, di antara opsi C dan delta. Nah, karena di situ sudah jelas ya, kalau yang delta itu karena sudah ada smarter, itu kan sudah more smart, jadi kita nggak perlu lagi menambahkan more, jadi kita cukup menambahkan mas, bukan more ya, karena more-nya itu sudah lembur di sini. Jadi satu dengan kata smart ya. Jadi di situ jawabannya di opsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Di situ ada such. Kalian perhatikan di situ clue-nya pertama ada di she, berarti kan yang diminta jumlahnya cuma 1 nanti ya. Kemudian ada such. Nah, kalau such diikuti dengan satu benda, maka otomatis kita pakai yang kata bendanya cuma 1, shouldn't. Nah, terus ada artikel a, jangan lupa ya. She is such a diligent student. Yang mana itu ada di opsi yang C ya. Oke. Kemudian di soal nomor 8
ya. Oke, di soal nomor 8 itu opsi jawabannya semua menggunakan bentuk konjungsi. Ada because, despite, because of, dan though. Seperti biasa kalian perhatikan itu konteks kalimatnya pertentangan atau sebab akibat. Prisya goes to work early in the morning, bla bla bla, she is sick. Dia tetap pergi kerja meskipun dia sakit, maka itu ada pertentangan. Dan she is sick di situ kan berarti dia bentuknya adalah kalimat, ya, atau klausa. Nah, kalau pertentangan kemudian diikuti bentuk kalimat seperti ini, maka kita masukkan yang itu. Oke, jadi di situ jawabannya yang di opsi delta. Next, nomor 9. Melly never eats a candy. Oke, bla bla bla. Ini mudah ya untuk question tag. Jadi biasa konsepnya kalau di sini kita cek di nomor 9 ada kata never, tapi kan dia bentuknya adalah kalimat negatif. Maka di sini dia bentuknya harus positif. Nah, di antara opsi itu yang bentuknya positif kan di opsi A dan C. Kemudian kalau kita lihat dari konteks waktunya, karena dia pakai eats, berarti kan dia bentuknya adalah verb S, maka present. Jadi yang dipakai adalah auxiliary does. Oke, jadi itu ada di opsi A, ya. Oke. Kemudian nomor 10. Di situ nomor 10 ada clue-nya di awal sendiri ya. Ada as soon as, yang mana nanti verbnya tinggal kalian samakan aja. Kalau di sini verb 1, maka dia juga verb 1. Oke, the teacher comes, maka teachernya pakai verb 1. Kemudian kalau karena teachernya itu cuma 1 ya, makanya dia pakai bentuk verb 1-nya ada S-nya. Nah, kemudian yang subjek kedua ada the students. Nah, ini bedanya. Kalau students ada S-nya, maka otomatis bentuk verb 1-nya dia pakai tanpa S ya. Jadi di situ kita pakai yang keep quiet. Well, jadi situ clue-nya ada di students. Kemudian verb yang mengikuti verb 1-nya tanpa S. Jadi di situ ada di opsi yang A. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal PIB 8 tadi ya. Untuk error recognition-nya nomor 11 ya. Nomor 11 ada kata tired of work. Nah, di sini ada of, di mana of itu adalah preposition. Semua preposisi itu wajib diikuti oleh gerund. Jadi otomatis verb ini salah, gitu ya. Karena preposisi ada itu gerund diganti of working. Itu. Kemudian nomor 12, the lady pretends being. Pretends adalah verb yang harus diikuti oleh to infinitive wajib ya. Untuk nomor 12 ini pretends di sini diganti to, bukan being. Kenapa? Karena pretends tadi harus diikuti oleh to infinitive. Gitu. Kemudian nomor 13, a beautiful white painted cars. Ini yang salah apa? Nah, benar ya. Ini yang dirubah di situ. Nah, karena urutan saskomnya itu harus mendahulukan left-nya daripada white-nya, gitu ya. Karena color ada di sebelah sini. Sedangkan adalah apa? Ukuran itu masuknya ke size ya. Jadi duluan size daripada color. Kemudian oke, lanjut untuk nomor 14 ya. Di sini ada kalimat this is a second hand smartphone. Gitu. Nah, smartphone di sini ini memerlukan yang namanya kata sifat gitu ya. Bersifat apa sih second hand? Kedua gitu kan ya. Nah, karena hand di sini bukan kata sifat dan second juga bukan kata sifat, kita pergunakan rumus compound adjective. Rumus compound adjective adalah pakai step. Nah, ketika dia ada stepnya seperti ini, dia berubah menjadi kata sifat. Mensifati siapa? Mensifati smartphone-nya, second hand smartphone, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir nomor 15 untuk error, di sini ada which taste sweetly. Nah, which taste sweetly. Taste ini masuk yang namanya linking verb, di mana semua linking verb harus diikuti oleh adjektif. Sweetly bukan adjektif. Hilangkan ld-nya biar jadi adjektif. Oke, itu untuk nomor 15. Oke, kita lanjut
lanjutkan untuk soal reading ya. Soal reading di sini nomor 16. What is the main idea of the passage? Main idea itu di pokoknya ya. Nah di sini kita baca dari awal saja sudah langsung kelihatan ya, nomor 16 itu archaeology is a sort of history. Di sini jelas sekali bahwa nomor 16 adalah definition of archaeology. Artinya nomor 16 ada di jawaban ya. Definition. Oke, nomor 17. Which of the following is incorrect? Incorrect itu berarti yang nggak benar gitu ya. An example of an organic material. Seandainya kita nggak baca pun tahu ya kalau yang bukan organik itu stone gitu ya. Tapi di line 15 di sana dijelaskan bahwa semuanya disebutkan ya, termasuk everything made of wood, hide, wood, lime, grass dan seterusnya. Jadi yang bukan termasuk benda organik adalah batu. Kemudian nomor 18, the word they in line 12 refers to they sama dengan apa? Kita cari subjek di depannya they. Oke, line 12 itu di depannya they ada words ya. Di sana dijelaskan the words I utter and you hear as we present in the act are certainly human change dan seterusnya. Di sana subjeknya adalah words, yaitu jawaban yang nomor 19, the word reconstitute in line 3 sama dengan apa reconstitute di sana? An archaeologist studies and tries to reconstitute the process. Menyusun ya. Reconstitute sama dengan mencoba untuk menyusun. Menyusun di sini yang tepat ada di opsi B, reconstruct sama aja ya. Kemudian yang terakhir nomor 20, the author mention all of the following archaeologists discovery sites except exception berarti pengecualian ya. Kecuali apa? Di sana disebutkan di line 19 ini. Jawabannya ada di line 19. Di sana LDB of view lucky finds from pet box, desert and frozen soil is able to fill up a good deal of the gap. Jadi di sana yang tidak disebutkan adalah yang urban areas. Oke, untuk hari ini sekian ya pembahasan dari PEB dan PEB 8. Selamat belajar di rumah untuk adik-adik. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan ini di grup WA masing-masing. Pastikan semua masuk kelas ya, presensinya diisi, kemudian kita akan membahasnya di grup tersebut. Terima kasih, selamat pagi, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.